Baik, selamat malam eh, Bapak Suwarno. Perkenalkan saya Bintana Wirsabilila dengan NPM 2431012, mewakili kelompok kami yang beranggotakan Pedro Christopher Sembiring, eh, David Carlos Jaya Saputra, dan Jonivan Stephen Gerard Sinaga. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek besar kami yang berjudul implementasi eh, arsitektur microservice pada sistem akuntansi Salo Nadia. Dan proyek ini bukan sekedar tugas coding, melainkan sebuah solusi digital yang kami rancang untuk mendigitalisasi sektor UMKM, khususnya pada bidang jasa kecantikan. Terlanjut di sini ada latar belakangnya, yaitu uh, Slonadia ini selama ini masih menggunakan pencatatan manual. Dan seperti yang kita tahu bahwa kertas itu bisa hilang, tinta bisa hilang, dan yang paling fatal adalah resiko ketidakakuratan saldo dengan uh, antara debit dan kredit. Dan seringkali pemilik usaha baru itu menyadari bahwa itu sering menyadari bahwa ada selisih di akhir bulan setelah memeriksa tumpukan nota yang berantakan. Masalah integritas data inilah yang menjadi landasan utama proyek kami. Lalu sebagai solusinya, kami mengusulkan integrated cloud-based accounting system, dan di mana kami tidak kami tidak hanya membuat aplikasi desktop sederhana, melainkan juga sistem berbasis cloud yang menggunakan arsitektur microservice. Dan dengan sistem ini juga kami menawarkan otomasi penjurnalan yang memvalidasi keseimbangan saldo secara real time. Jadi jika jika inputnya tidak seimbang, maka sistem akan memberi suatu atau sebuah peringatan. Dan ini adalah langkah besar untuk memastikan kalau bahwa Salonadia memiliki data keuangan yang sehat dan juga transparan. Lalu untuk ruang lingkup proyeknya, kami membatasi sistem ini pada siklus akuntansi yang inti, seperti manajemen pengguna, pengelolaan bagian akun atau COA yang secara dinamis, lalu penjurnalan dan pelaporan neraca saldo. Kami juga ingin sistem ini fokus ringan, namun sangat akurat dalam memproses data transaksi. Dan dari sisi teknologi atau dari sisi teknis, kami menggunakan PHP dengan framework CodeIgniter 4 atau CodeIgniter 4 untuk backendnya. Untuk penyimpanan datanya, kami menggunakan MariaDB atau MySQL karena keandalannya dalam menangani relasi data yang kompleks. Lalu yang paling menonjol di sini adalah penerapan dari arsitektur microservices-nya, yang dimana kami memisahkan fungsi master data dan fungsi transaksi menggunakan komunikasi RESTful API dengan format data JSON untuk integrasi antar layanan. Lalu web servernya menggunakan Apache atau XMPP sebagai lingkungan untuk pengembangan lokal, seperti apa yang digunakan pada saat sesi pembelajaran di kuliah. Lalu di sini ada ERD drawingnya, yang dimana kita masuk ke dalam bagian inti dari basis data. Dan bisa dilihat pada diagram ERD kami, sistem ini dibangun atas 5 tabel utama, yang dimana kami sangat memperhatikan integritas data. Contohnya relasi antara tabel journal entries
dan juga journal details. Menggunakan foreign key dengan aturan cascade delete, artinya jika sebuah entry jurnal itu dihapus, maka rincian debit dan kreditnya di bawahnya akan otomatis terhapus juga untuk mencegah adanya data sampah atau data yang yatim di dalam database kami. Lalu selanjutnya ada mapping data diagram. Dan lebih detail lagi, pada mapping data diagram ini kami menentukan tipe data fisik dengan sangat hati-hati. Untuk nilai uang, kami menggunakan tipe desimal, bukan float. Bukan tipe data yang float. Jadi kami menggunakan tipe yang desimal untuk menghindari kesalahan akan pembulatan pada perhitungan pada saldo-saldo yang besar gitu. Lalu primary key dan foreign key kami petakan dengan jelas untuk mastiin bahwa setiap data transaksi pada jurnal ini merujuk pada COA_ID yang valid dari master akun. Lalu pada physical database ini, implementasi fisiknya itu dapat dilihat melalui pada script DDL kami. Kami memastikan indeks tabel diatur secara optimal agar proses penarikan data laporan atau query itu tetap cepat meskipun data transaksi salon Nadia-nya itu bertambah ribuan baris di masa depan. Jadi di sini ada API gateway, itu bertindak sebagai single entry point. Jadi semua request dari web salon Nadia itu harus melewati gerbang ini sebelum diteruskan ke service yang terkait. Lalu yang kedua ada authentication service atau auth service, singkat aja. Service mandiri, ya jadi ini kayak service mandiri yang hanya menangani login, registrasi, dan akses pengguna menggunakan table users. Dan di sini ada accounting service, selanjutnya service yang menangani logika basic utama seperti pengelolaan bagian akun COA dan penginputan jurnal. Lalu ada shared database, jadi kedua service terhubung ke SQL server yang sama namun mengelola tabel yang berbeda sesuai tanggung jawabnya. Nah, di sini ada account microservicesnya. Jadi ini adalah jadi kita bahas poin yang berat pada produk ini, yaitu microservicesnya. Di sini kami memisahkan account service sebagai layanan mandiri. Layanan ini khusus untuk mengelola chart of accounts. Dengan pemisahan ini, jika kami ingin mengupdate sistem akun, layanan, dan transaksi jurnal, itu jadi tidak akan terganggu. Dan ini juga bisa membuktikan bahwa sistem kami ini sangat scalable. Contohnya di sini core function kami ini layanan untuk bertanggung jawab atas pengelolaan data chart of account atau COA. Lalu data integrity outputnya, JSON ini menunjukkan data akun seperti 1100 kas di bank dan 2100 untuk utang usaha, dikelola secara mandiri oleh service ini. Lalu endpoint di API-nya dapat dilihat pada URL localhost API account yang menyediakan data mentah untuk dikonsumsi oleh layanan lainnya. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Pada saat ini Bapak bisa melihat bukti integrasi antar service. Ketika sistem ingin menampilkan neraca saldo, jurnal service-nya akan memanggil data dari account service melalui API. Dan bisa dilihat juga bahwa output JSON-nya yang di sini itu adalah data mentah yang dikirimkan secara cepat dan akurat antar layanan.
yang kemudian diolah menjadi informasi yang bermakna bagi user. Lalu lanjut di data aggregation, saya baca aja. Slide ini menunjukkan komunikasi antar layanan inter-service communication, di mana data transaksinya itu dari journal service digabungkan dengan data akun dari akun service. Trial balance output ini adalah hasil integrasi yang menghasilkan output neraca saldo dalam format JSON melalui endpoint, localhost, API reports, trial balance. Lalu yang terakhir adalah technical proof. Meskipun screenshotnya kodenya terpotong, jadi terlihat jelas bahwa adanya mapping saldo debit kredit untuk setiap COE underscore ID yang valid, yang dimana ini membuktikan bahwa integrasinya berjalan dengan sempurna. Selain itu, saya ingin menunjukkan web kami. Dan ini adalah dashboard dari web kami, yang mana ada total aset, lalu ada kewajiban plus modal kami, lalu ada laba atau rugi bersihnya, lalu ada status neraca seimbang, berarti ya sistemnya berhasil gitu. Nah, di sini ada rasio beban terhadap pendapatan sebesar 67%, profit margin sebesar 32%, dan juga ada total pendapatan sebesar 34.800.000 rupiah, lalu total beban sebesar 23.500.000 rupiah, dan laba atau rugi bersihnya sebesar 11.300.000 rupiah. Sini ada chart of account-nya. Semua sudah kami sesuaikan dengan apa yang digunakan pada aplikasi akuntansi di Indonesia ini, seperti Accurate, Rasur, dan lain-lain gitu. Karena kode akun 1100 digunakan untuk kas di bank, 101 digunakan untuk piutang usaha, 1102 digunakan untuk kas tunai, 2100 digunakan untuk utang usaha, 2101 digunakan untuk hutang gaji, 3100 untuk modal, 4100 pendapatan usaha, pendapatan jasa, dan 5100 untuk beban sewa, dan 5101 untuk beban gaji. Ini bisa diedit, juga bisa dihapus. Lalu lanjut ke nah, di sini bisa dilihat bahwa kami bisa membuat jurnal baru, lalu dengan detail akun yang dimana ya kita langsung tunjukkan aja. Misalnya utang gaji, beban gaji, dan contohnya kasir, gaji dari kasir yaitu taruhlah kita 4 juta. Dan ini bisa dilihat bahwa aksinya tidak seimbang kalau misalnya angkanya tidak sama dengan apa yang seperti ini. Lalu kita simpan. Sini kita sudah berada di menu daftar jurnal. Nah, inilah data yang tadi barusan dimasukkan oleh saya, yaitu gaji karyawan kasir, di mana ada kode akunnya 2101 dengan nama akun utang gaji, dan kredit 4 juta, lalu kode akun 5101 dengan nama akun beban gaji dengan debit 4 juta. Lalu total transaksi sudah besar. Nah, ini sih.
Ini laporan laba ruginya. Dari semua data yang ada tersebut menghasilkan laba atau rugi bersih sebesar 7,3 juta. Lalu dari semua data yang ada, modal yang ada menghasilkan ekuitas atau modal akhir sebesar 154.500.000 rupiah. Dan seperti itu saja presentasi dari kelompok 1 yang diwakilkan oleh saya Bintana Wirasabela dengan NPM 2431012. Dan singkatnya dashboard salon Nadia ini simple namun fungsional, dapat dipahami dan juga enak dipandang, gak terlalu mencolok di mata. Dan juga pada laporan dan juga pada laporan neracanya ini bisa dilihat bahwa statusnya hijau yang bertuliskan neraca seimbang dengan angka total aset sebesar 182 juta. Dan ini bukan sekedar angka statis, ini melainkan hasil perhitungan dinamis dari ribuan logika basis data dan komunikasi API yang telah kami bangun. Lalu sudah segitu aja sebagai penutup. Melalui proyek ini kami belajar bahwa arsitektur microservices memberikan fleksibilitas yang sangat luar biasa bagi pengembang. Sementara basis data yang terstruktur dengan baik memberikan keamanan bagi pemilik usaha. Dan juga kami berharap bahwa sistem ini bisa menjadi awal dari era digitalisasi yang sukses bagi Salon Nadia. Juga terima kasih atas perhatiannya dari Pak Suwarno dan rekan-rekan semua. Mohon maaf jika presentasi ini banyak kekurangannya, dan terima kasih.